Alira bergegas pergi. Ardan mendatangi sumber suara tersebut. Namun dia tak menemukan siapa-siapa, tetapi ada gelang yang tergeletak di sana. Dia memperlihatkan gelang tersebut pada Indira. "Ini bukannya gelang Stella?" tanya Indira. "Kenapa ada di sini?" Lanjutnya, "Mulai sekarang didik anak itu baik-baik, aku cari Alira dulu," ucap Ardan pada Indira. Kemudian segera berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba dia menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya. "Oh ya, satu lagi, kejadian malam ini jangan sampai terulang lagi," ucap Ardan pada Indira. "Baiklah," jawab Indira. "Bu Alira itu ibunya juga. Stella harus menghormatinya," lanjut Indira. Ardan pun bergegas melangkah meninggalkan Indira yang tampak sedikit kurang senang. Di ruang depan, Alira tampak berjalan buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Namun Ardan segera menemukannya dan menghentikannya. "Stella masih kecil, kau jangan marah sama dia ya," ucap Ardan pada Alira. "Aku nggak marah, aku cuma lelah," jawab Alira dan bergegas mau pergi, tetapi ditahan oleh Ardan. "Kalau kau lelah, setelah selesai acara malam ini, kita gak usah pulang, kita nginap di hotel saja. Aku punya kejutan lainnya untukmu." "Bagaimana?" ucap Ardan. "Ardan, aku lelah, kau paham gak? Lepaskan aku," ucap Alira marah pada Ardan. "Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu, aku menggendongmu," jawab Ardan. Alira terdiam mendengarnya, tergambar jelas di ingatannya dikala mereka masih sekolah. Saat itu Alira merasa capek dalam perjalanan sehingga Ardan menggendongnya. Tanpa dia sadari Ardan sekarang sudah menggendong tubuhnya sama seperti dikala sekolah dulu. Ardan menggendong Alira, membawanya ke dalam ruangan pesta dengan diiringi tatapan semua tamu yang hadir pada saat itu. Tanpa terkecuali dengan Indira. Bawa masuk, tiba-tiba salah seorang berseru. Sesaat kemudian tampak dua orang membawa masuk sebuah foto besar lengkap dengan bingkainya. "Bu Alira, ini bingkai berlian yang dipesan oleh Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka dengan foto ini. Foto pengantin ini sangat bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan yang serasi, sudah ditakdirkan berjodoh sejak lahir," komentar salah seorang tamu undangan. "Wah, bingkainya bagus sekali, dihiasi banyak berlian di pinggirnya. Ardan sungguh memanjakan istrinya." Tamu lainnya ikut berkomentar. Indira yang merasa cemburu, segera memberi kode perintah pada Stella untuk melakukan sesuatu. "Wah, indah sekali," seru Stella sambil berlari ke arah bingkai foto tersebut. Tanpa ada yang menyadari, Stella menginjak kaki wanita yang membawa foto tersebut hingga wanita tersebut terjatuh. Seketika bingkai foto yang besar itu terlepas dari tangannya dan jatuh. Saat itu Stella jatuh setelah menginjak kaki wanita pembawa foto. Ardan yang menyadarinya segera berlari ke arah Stella untuk melindunginya. Indira juga bergegas melindungi Stella dan mendorong bingkai foto tersebut. Namun naas bagi Alira yang juga berada dekat dengan bingkai foto tersebut, dia tertimpa bingkai foto besar tersebut setelah Indira mendorong bingkai tersebut, hingga Alira terjatuh dan keningnya pun berdarah. Dia merasa kesakitan. Ardan segera ingin berlari ke arah Alira. "Ardan, Stella terluka," ucap Indira membuat Ardan menghentikan langkahnya dan segera memeriksa Stella. "Stella, mana yang sakit?" tanya Ardan pada Stella. "Ayah, sakit sekali," rengek Stella. "Bagian mana yang sakit? Biar ayah lihat," ucap Ardan. Sementara itu Alira merasa sedih melihat Ardan yang tidak menolongnya. Bahkan seperti tak peduli padanya yang jelas-jelas tertimpa bingkai foto tersebut sehingga keningnya terluka dan berdarah. "Ardan, aku gak mau mencintaimu lagi," bisik Alira dalam hatinya. Singkat cerita, Alira pun dibawa berobat ke rumah sakit. "Ini semua salahku, aku yang gak jaga Stella, aku yang membuat Bu Alira terluka. Kau pukul saja aku," ucap Indira pada Ardan. Mereka memandangi Alira yang terbaring di kasur rumah sakit, belum sadarkan diri. "Hentikan, kau kira aku akan tega melakukannya? Kau sedang hamil," jawab Ardan pada Indira. "Lebih baik aku saja yang terluka, dengan begitu kau nggak akan sedih lagi," ucap Indira sambil memegang pipi Ardan, mencoba menjinakkan hati Ardan. "Kau tahu dari mana aku nggak akan sedih? Pulang dan istirahatlah di rumah, aku mau menemani Alira dulu," balas Ardan. "Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana?" tanya Indira pura-pura bingung dan sedih. "Gak akan, Alira bukan orang seperti itu," jawab Ardan. "Ternyata aku hanya berprasangka buruk, aku yang telah menyakiti Bu Alira, aku sudah sepantasnya dihukum," ucap Indira seolah merasa sedih dan sangat bersalah. "Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua, aku takut. Aku benar-benar takut," lanjut Indira. "Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti," jawab Ardan. Saat itu Indira mendaratkan ciuman di pipi Arkan seraya berkata, "Sayang, kau benar-benar baik sekali." "Kau panggil aku apa?" tanya Ardan. "Coba panggil sekali lagi," lanjutnya. "Sayang,
Indira berbisik ke telinga Ardan. Mulutmu memang manis, ucap Ardan sambil memeluk Indira. Pulanglah, aku tinggal di sini sebentar, lanjut Ardan. Saat itu Alira sudah mulai siuman, tapi Ardan belum menyadarinya. Beberapa saat kemudian Alira berusaha bangun. Kau sudah siuman? Tanya Ardan. Sayang, apa ada bagian yang sakit? Tanya Ardan pada Alira. Semuanya sakit, jawab Alira. Lalu lanjut bicara, aku mau menuntut Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak menyakitimu? Tanya Ardan. Ardan, kau tahu nggak, aku hampir mati. Kau bilang kau cinta padaku. Tapi kenapa saat bingkai foto itu jatuh ke arahku yang kau lindungi bukan aku, melainkan Stella yang gak akan tertimpa? Alira bertanya sedih. Tadi terlalu tiba-tiba dan mengagetkan. Alira, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu, aku gak berbohong. Jawab Ardan mencoba menjelaskan. Ardan, apa kau benar-benar mencintaiku? Tanya Alira. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Jawab Ardan. Aku tahu aku bersalah, tolong ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini yang pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Maafkan aku. Ucap Ardan mencoba menenangkan Alira. Alira, kenapa kau diam saja? Percaya padaku, kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang pada Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan sedih sekali. Ardan mencoba membujuk Alira. Sudahlah. Aku nggak mau mendengar ucapanmu lagi. Potong Alira. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal, kalau kau harus memilih antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Alira bertanya pada Ardan. Sayang, kau jangan bicara begitu. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Jawab Ardan. Baiklah, kalau begitu. Sekarang laporlah ke polisi, buat tuntutan untuk Indira. Ucap Alira. Sudah kubilang, dia nggak, Alira. Maksudku kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella, Ardan mencoba menjelaskan, namun dipotong oleh Alira. Gak bisa kan? Ucap Alira. Kalau begitu nyahlah dari sini. Lanjut Alira mengusir Ardan agar pergi. Ardan, kau menjijikan, enyahlah dari sini, aku mau muntah melihatmu. Enyahlah. Teriak Alira seraya menampar Ardan. Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil, aku pulang dulu ya. Aku akan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Ucap Ardan berpamitan, lalu pergi meninggalkan Alira. Tinggallah Alira dengan perasaan sedihnya. Dia pun membenamkan kepalanya ke bantal, menumpahkan tangisnya. Di luar, Ardan berpapasan dengan temannya yang juga sekaligus menjadi asistennya. Anggap saja namanya Budi. Bu Alira baik-baik saja kan? Tanya Budi. Bu Indira sudah keterlaluan, entah sengaja ataupun tidak, Bu Alira sekarang terluka karenanya. Pak Ardan harus menghukumnya. Ujar Budi. Teman, sekaligus asisten Ardan. Indira penyelamatku, sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Jawab Ardan, lalu kemudian melangkah pergi. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Bisik Budi dalam hatinya. Waktu pun berganti. Saat itu, Alira masih dirawat, dia berada di atas tempat tidur. Permisi, terdengar suara dari balik pintu ruang rawat inap Alira. Silakan masuk. Jawab Alira. Seorang petugas berpakaian dokter melangkah masuk. Dokter jaga datang untuk memeriksa keadaan Alira. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Masih adakah keluhan yang dirasakan? Tanya dokter tersebut pada Alira. Aku merasa lambungku sakit, Dok. Sungguh tidak nyaman sekali rasanya. Kenapa ya, oke? Alira menyampaikan keluhan yang dia rasakan. Oh ya, itu karena ini, Bu. Barusan saya terima hasil pemeriksaan. Ibu Alira positif hamil. Ini hasil pemeriksaannya. Ibu berada dalam masa emesis. Nanti saya resepkan obatnya. Kandungan berusia 6 minggu, semua dalam kondisi normal. Saat itu aku mendorong Ardan menghindari kecelakaan, yang mengakibatkan aku yang mengalami kecelakaan parah. Dokter sudah menvonisku gak bakalan bisa hamil lagi. Sehingga aku rutin minum obat penyubur kandungan.
Ternyata berhasil, syukurlah. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan keluar dari rumah sakit dan gak akan kembali pada Ardan. Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini, bisik Alira. Dia pun mengambil ponselnya. Namun belum sempat menghubungi kakeknya, tiba-tiba Ardan masuk. Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Tanya Ardan seraya mencengkeram tangan Alira. Apa? Ardan, kau menyakitiku. Aku tak tahu apa maksudmu. Jawab Alira mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman Ardan. Aku tak akan melepaskanmu, Alira. Kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga gak menduga bakal separah ini. Kau jangan perhitungan sekali sama dia. Ardan memarahi Alira sambil tetap mencengkeram tangan Alira. Kau malam-malam kemari cuma untuk menuduhku. Ardan, kau jangan asal tuduh padaku. Segitu dangkalkah pemahamanmu tentangku? Sekalipun benar aku yang melakukannya, itu sudah sepantasnya. Apalagi ini gak ada hubungannya denganku. Alira coba menjelaskan pada Ardan. Kau masih marah karena kejadian bingkai foto itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira. Akan kusuruh dia sujud minta maaf padamu. Bagaimana? Teriak Ardan. Ardan, kau sudah gila ya? Sudah kubilang aku gak tahu apa-apa. Jawab Alira. Indira gak pernah bermasalah. Selain Alira gak ada orang lain lagi. Batin Ardan. Namun Ardan gak punya bukti, jadi dia melepaskan tangan Alira. Alira, kenapa sekarang kau seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan akhirnya pergi meninggalkan Alira dengan perasaan marah. Kau juga membuatku kecewa Ardan, bisik Alira. Alira membaca lagi hasil tes kehamilannya. Rasa marah dan kecewanya sedikit terobati. Beberapa saat kemudian, ada orang tak dikenal masuk ke ruangan Alira. Dalam waktu singkat langsung membekapkan sapu tangan pada Alira. Sesaat kemudian, Alira pun jatuh pingsan. Selang beberapa waktu berlalu, akhirnya Alira siuman juga dari pingsannya. Dia melihat sekeliling, dia ternyata dimasukkan ke dalam karung goni. Terdengar percakapan beberapa orang di sana, tak jauh dari Alira. Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang ini untuk menyakitiku. Terdengar suara Indira. Alira mengenali suara tersebut. Jangan takut, aku akan menuntut keadilan buatmu. Terdengar jawaban dari suara pria. Alira tentu sangat mengenali suara itu. Siapa lagi kalau bukan suara Ardan? Ini orang suruhan Alira? Tanya Ardan sambil menunjuk karung yang berisi Alira. Benar Pak Ardan? Jawab lelaki yang menangkap Alira. Kalau kami gak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Lanjut pria tersebut. Alira yang berada di dalam karung mencoba menggelengkan kepalanya dan berusaha bicara. Namun karena mulutnya ditutup, tangan dan kakinya juga terikat, dia tak bisa berbuat apa-apa. Siksa sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Ucap Ardan memerintahkan kepada pria tersebut. Baik, jawab pria itu. Kemudian pria-pria Algojo tersebut menyiksa Alira yang ada di dalam karung. Mereka menendang tak henti-henti, hingga akhirnya terjadi pendarahan. Pak Ardan, dia berdarah. Lapor salah seorang Algojo tersebut. Kurasa sudah cukup. Indira berkata pada Ardan. Namun Ardan malah memerintahkan untuk melanjutkan siksaannya. Pukulan demi pukulan terus dihujamkan pada Alira yang sudah merintih kesakitan. Sementara Ardan dan Indira berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sempat Alira bisa melepaskan penutup mulutnya, lalu segera berteriak memanggil Ardan. Ardan! Panggilnya. Namun karena siksaan yang diterimanya begitu hebat, suaranya hanya terdengar pelan dan serak. Sehingga kurang jelas. Ardan berhenti dan menoleh. Namun saat itu dua Algojo tersebut sedang memberikan pukulan pada Alira, dan tubuh mereka menghalangi pandangan Ardan sehingga tidak bisa melihat dengan jelas keberadaan Alira. Ada apa? Aku takut. Bisik Indira, menghentikan langkah Ardan yang hendak melihat Alira. Jangan takut, aku hanya salah dengar suara Alira. Jawab Ardan. Ayo kita pergi. Lanjutnya.